Aku duduk di sana memperhatikan bata tua yang berkatap rapat dengan wajah pucat pasi. Saturasinya naik turun secara perlahan, begitu lirih dan lemah. Aku minta Kak Ray untuk meninggalkanku sementara waktu berdua bersama ibuku. Ada hal yang membuat batinku bergejolak. Berasa menjadi seorang anak yang tidak berguna. Dia pasti sangat ketakutan melihatnya selalu menggendong boneka yang sudah lusuh itu. Aku bisa merasakan bahwa ibuku sangat menyayangiku. Aku tidak tahu siapa yang membuatnya seperti ini. Ku genggam tangan kurusnya. Tangan yang terlihat jelas, gurat-gurat pembuluh darah itu menunjukkan selama ini ibuku tak terurus dengan baik. Hatiku terenyuh membayangkan betapa kejamnya dunia memperlakukan ibuku. Kedua pergelangan kakinya terdapat bekas biru. Bekas luka itu tampaknya sudah lama sekali, seperti lebam karena terlalu lama terikat dalam posisi yang sama. Hal mengerikan apa yang selama ini telah ibu alami. Kuletakkan wajahku di telapak tangan ibu yang terbuka. Aku menangis di sana. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tangisan yang keluarkan ini benar-benar menjadi bukti bahwa hatiku terluka melihat kondisi ibu yang seperti ini. Terlalu terbuai dengan tenggelam dalam kesedihan, aku tak menyadari seseorang masuk ruangan ibu. Sebuah tangan meremas bahuku, membuatku segera menegakkan tubuh dan menoleh ke sosok di sampingku. Alia, aku ingin bicarakan sesuatu hal penting padamu. Sebuah ruangan yang berisi puluhan layar monitor menyambutku begitu aku masuk ke dalam dengan Kak Ray melingkarkan lengan di bahuku. Lelaki itu dengan penuh perhatian selalu di sampingku dan menjagaku. Sebuah kursi panjang berbahan besi yang terletak di tepi ruangan sudah dipenuhi orang-orang asing. Aku sempat takut dan merasa tak nyaman. Di ruangan ini hanya aku yang perempuan, namun Kak Ray sepertinya mengerti akan ketidaknyamananku, sehingga dia merangkulku sejak tadi. Duduklah, perintah Kak Ray kepadaku. Aku duduk di kursi tunggal yang di dekat dinding lengan Kak Ray berdiri tepat di belakangku. Sementara di depanku ada layar monitor besar yang terletak di atas meja dalam posisi mati. Alia, kalau kau tidak kuat melihat ini, berputar ke arahku. Aku akan menghentikan tayangannya. Kak Ray berbisik padaku. Aku masih tak mengerti apa yang ingin ditunjukkan, tapi aku hanya mengangguk menyetujui. Dalam beberapa menit berlalu, setelah mereka mengatur waktu dengan tayangan video yang ingin dipertunjukkan padaku, barulah layar monitor itu menampilkan sebuah tayangan. Kalian keluarlah, aku memanggil kalian saat membutuhkan. Kak Ray merintah dan saat itu juga, langsung tanpa bicara mereka semua, yang sejak tadi berkumpul segera meninggalkan ruangan. Di sana, yaitu, di dalam video itu menampilkan seorang wanita dikeroyok oleh 3 orang laki-laki, diperkosa secara bergilir. Aku melihat wanita itu terus-menerus memberontak, memukul, menangis, tapi pria itu seolah tak peduli. Dia dilecehkan dengan brutal dan menyedihkan. Aku hampir tak kuat melihat tayangan itu ketika mendengar jeritan perempuan yang menjadi budak nafsu mereka. Tanganku mengepal, sungguh perbuatan biadab. Lalu, tayangan itu berubah dengan menampilkan sosok wanita bunting yang tengah melahirkan. Kali ini sepertinya adalah video buatan. Aku bisa memastikan hal itu dari editannya yang masih terlihat kasar. Namun, bukan itu menjadi perhatianku, melainkan isi video tersebut. Di sana wanita yang baru saja melahirkan itu mengambil pisau, lalu melibas leher bayinya. Tidak hanya itu, dia juga mencincang-cincang tubuh mungil yang masih merah dengan tali pusar menjuntai. Aku memejamkan mata, tidak kuat melihat keseluruhan adegan tersebut. Segera aku berbalik badan, meminta Kak Ray menghentikan tayangannya. Sungguh, itu adalah video tersadis yang pernah kulihat. Tubuhku benar-benar gemetar setelah menyaksikan semuanya. Aku mengusap perutku sendiri, seolah ada dorongan kuat dan ketakutan jika aku tanpa sadar melakukan hal yang ada dalam video. Itu semacam pencucian otak, membuat seorang wanita hamil atau baru saja melahirkan mengalami baby blues. Ada rasa takut yang tiba-tiba datang menghantui. Seolah
Aku adalah monster bagi anakku sendiri. Keringat dingin keluar dari tubuhku. Aku ketakutan. Kak Ray, bibirku gemetar ketika memanggil namanya. Aku memeluk dengan sangat erat. Aku benar-benar takut. Alia, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan mengguncang bahuku. Aku menggeleng, membenamkan wajahku pada tubuhnya. Apa yang kulihat baru saja sungguh mengerikan. Kak Ray memanggil seseorang melalui telepon, dan dalam beberapa menit terdengar suara laki-laki yang telah masuk ke ruangan itu. Ini minumnya tuan. Alia, minum dulu, tenangkan dirimu, ucap Kak Ray, menyodorkan minuman padaku. Akulah napas dalam, lalu mengangguk patuh. Ku ambil gelas yang berisi air itu, lalu menyesapnya hingga tandas. Kak Ray mengusap punggungku dan menepuk bahuku. Dia berbisik lirih. Maaf, aku tidak tahu jika dampaknya seperti ini. Tapi jangan takut, aku akan selalu menemanimu. Aku menanggapi dengan damai. Apa maksud semua ini, Kak? Alia, sebelumnya aku yang merahasiakan ini padamu. Tapi rasanya kau juga harus tahu. Kak Ray terlihat enggan meneruskan. Dia menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Namun aku segera meyakinkannya bahwa aku akan baik-baik saja. Katakan, Kak. Ku dengar helaan napas berat darinya. Kemudian dia berkata, video yang kedua adalah video buatan yang dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence. Sementara video yang pertama adalah video asli. Itu rekaman yang dari segi kualitas gambarnya masih berupa video analog, yaitu video zaman dulu. Sepertinya kejadian itu sengaja direkam oleh seorang, dan wanita yang dalam rekaman video itu tak lain adalah Diana. Apa? Ya Tuhan, kebenaran lagi yang kau tunjukkan padaku. Kak Ray tampak tak tega mengutarakannya. Iya Alia, dia sempat mengalami pemerkosaan secara bergilir. Jika dilihat dari reaksi para laki-laki, sepertinya mereka dipengaruhi alkohol. Aku belum bisa menyelidiki siapa-siapa di antara mereka. Namun, satu orang yang kenal, dan kau juga pasti sangat mengenalnya, meskipun kualitas videonya sangat buruk. Kak Ray menjeda kalimatnya sejenak sebelum akhirnya mengatakan, ada Paman Arya Hidata dalam peristiwa itu. Setiap kenyataan yang dipaparkan dalam waktu berdekatan, mengurai sebuah benang merah dan menguak sedikit demi sedikit rahasia masa lalu. Aku masih teramat syok dengan apa yang baru saja Kak Ray utarakan mengenai ibuku. Diperkosa bergilir, lalu papa yang selama ini kuanggap sebagai malaikat penolongku, memberi kasih sayang yang teramat besar padaku tak lain adalah salah seorang laki-laki yang ikut menghancurkan masa depan ibuku. Kak, lidahku keluh untuk bertanya sesuatu. Namun selanjutnya, Kak Ray memelukku. Mungkin dia mengerti bahwa saat ini aku membutuhkan dukungannya. Semua masalah ini terlalu berat untuk bisa kupikul sendiri. Katakan, apa yang kamu rasakan saat ini? Kak Ray menakuk kedua kakinya, menggunakan kedua lutut sebagai tumpuan, sehingga posisi kami hampir berjajar. Kedua telapak tangannya menangkuk wajahku, lalu sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Aku takut. Aku berasa akan melukai anakku. Seolah apa yang di video itu begitu nyata. Dan tahu wanita itu setelah membunuh anaknya, membuat diriku semakin gelisah. Aku cemas jika aku benar-benar melakukan itu. Dia mengecup keningku, lalu membawaku dalam dekapannya. Aku menangis di sana. Mengapa Kak Ray menunjukkan video seperti itu? Setelah dirasa aku mulai tenang, Kak Ray melepaskan pelukan. Posisinya masih sama, berada di depanku dengan berdiri, menggunakan kedua lututnya sebagai tumpuan. Kak, dari mana video itu berasal? Apa hubungan video itu dengan bunuh diri Mama? Dia mengembuskan napas berat, sebelum akhirnya berkata, Alia, tadi malam yayasan sempat mengalami listrik padam. Kamera pengawas yang disebarkan di area kamar asrama pasti mati saat itu juga. Kami belum menemukan siapa yang melakukan ini kepada mamamu. Jadi, video itu sengaja diputar untuk mempengaruhi kondisi mental Mama. Kak Ray mengangguk. Ibu jarinya menyeka, tetesan air mata yang mengalir di pipiku. Melihat reaksimu yang berlebihan setelah melihat kamar itu, aku yakin ada yang sengaja melakukannya. Dia melakukan bunuh diri karena takut melakukan hal buruk pada bayinya. Dia lebih memilih
melenyapkan nyawanya daripada membunuh boneka yang selama ini dia anggap sebagai anaknya. Ya, aku pun merasa takut menyakiti anak dalam kandunganku setelah menyaksikan rekaman tersebut. Padahal kondisi psikisku tidak bermasalah. Namun, bagaimana dengan Mama? Dia pasti sangat tersiksa saat itu. Aku rasa ada yang sengaja membuat ibumu stres dengan melakukan cuci otak lewat video itu. Aku terdiam. Siapa yang tega melakukan itu pada ibuku? Tak cukupkah penderitaan yang selama ini dia alami? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang jahat di luar sana? Namun, saat aku berpikir tentang bagaimana akhirnya aku dalam lingkungan keluarga Hinata, dan ternyata Papa ikut andil dalam pemerkosaan itu, aku yakin jika Mama di balik semua ini, apakah aku terlalu buruk sangka? Tapi semuanya terasa sangat janggal. Aku harus menanyakan ini pada Mama Sonia, istri sah Papa Arya Hinata, yang tak lain adalah Mama Kak Rena. Sebenarnya aku ingin sekali menjaga Mama. Aku takut apabila ada orang jahat yang tiba-tiba masuk dan mencelakainya. Aku yakin jika orang jahat yang sebelumnya telah membuat Mama bunuh diri masih di sekitar rumah sakit ini. Sayangnya Kak Ren melarangku tinggal. Dia berjanji akan memberikan pengawasan dan penjagaan ketat di ruang perawatan Mama. Dia berkata, aku harus fokus pada diriku sendiri. Biar Mama menjadi tanggungannya. Meskipun sedikit tidak rela meninggalkannya. Tapi akhirnya aku mengangguk setuju. Aku yakin jika Kak Ray akan melakukan hal terbaik untuk Mamaku. Kami kembali ke rumah tepat pukul 2 siang. Kak Ray memintaku beristirahat terlebih dahulu. Tidak perlu memikirkan apapun yang bisa mengganggu kesehatan serta pikiranku. Aku merebahkan diri di atas ranjang setelah membersihkan diri. Berusaha memejamkan mata karena rasanya begitu lelah. Terlalu lama menangis, serta terpukul akan kejadian yang menimpa Mama. Bagaimana wanita yang selama ini kurindukan ternyata telah mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pantas saja Mama Sonia mengatakan bahwa aku hanyalah anak haram dan sudah selayaknya mengandung anak haram. Apakah itu artinya dia sudah sangat mengetahui kejadian milukan yang dialami oleh mama kandungku? Ketika pikiranku berkelana untuk mencari sebuah titik temu terkait masa lalu Mama, tiba-tiba hidungku mengendus aroma harum bumbu masakan. Perutku mendadak lapar. Aku baru sadar kalau belum sempat makan siang. Bergegasku beranjak dari pembaringan. Aku ingin masak sesuatu untuk mengganjal perutku. Pastinya Kak juga kelaparan karena kami sama-sama belum makan siang. Perlahan, aku menuruni anak tangga lalu berjalan menuju dapur yang di lantai bawah. Aroma harum masakan itu kian menyengat. Aku semakin tergoda untuk mencicipi. Dan di sana, aku melihat Kak Ray telah berkutat dengan peralatan dapur. Dia membuat spaghetti yang dimasak di atas kuali. Tangannya begitu lincah ketika menggerakkan spatula dan kuali anti lengket dengan beberapa kali mengangkat benda itu agar masakannya bisa tercampur sempurna. Bahkan mie yang panjang tersebut sempat terlempar ke atas ketika Kak Ray memasaknya. Wow, aku bertepuk tangan sangat terhibur dengan atraksinya. Seperti biasa, Kak Ray makin sombong saat dipuji. Dia mengangkat bahu sembari mengedikan dagu seolah dia chef terhebat. Namun, sikap yang seperti itu justru membuat aku ingin tertawa. Dia terlihat menggemaskan. Aku menyeret barstool untuk kemudian mendudukin. Selesai, ucapnya sembari memindahkan spaghetti tersebut di atas piring putih dengan permukaan datar. Silakan Tuan Putri. Satu piring spaghetti ukuran jumbo telah dihidangkan di depanku. Dia bersikap sopan, jauh berbeda dengan Kak Ray yang biasanya. Makasih, Chef. Aku terkikik ketika mengatakannya, dan hal itu tak luput dari perhatian Kak Ray. Hei, mengapa tertawa? Aku menggeleng. Tidak ada suamiku tampan? Jelas, itu sudah paten. Tidak bisa didebat lagi. Tuh kan, dia selalu menyombongkan diri. Aku mutar bola mata menanggapi. Dia terkekeh mengusap kepalaku. Jangan begitu, nanti kau makin jelek. Astaga Kak Ray,
Aku mukul pelan dadanya, pipiku mengembung kesal. Bisa tidak memujiku sekali saja. Dia selalu menyembungkan diri, tapi sambil menghinaku. Namun tiba-tiba aku merasakan tendangan di perut. Ya, anakku menendang cukup kuat sehingga membuatku meringis. "Au, sakit!" ucapku yang kemudian membuat Kak Ray panik. "Alia, ada apa?" Dia membungkuk, menyejarkan tingginya dengan tinggi badanku. "Apa melahirkan?" Wajahnya terlihat cemas ketika mengatakannya. "Apaan sih, Kak? Baru 5 bulan suruh melahirkan." Aku memukul bahunya pelan sambil merasakan perutku yang mengencang. Dia menendang, kataku dengan menahan sakit sambil memegang bagian perut. Perlahan Kak Ray mengusap perutku, membelainya dengan hati-hati, menggantikan telapak tanganku. Anehnya perut yang terasa kencang tadi perlahan kendur dan lebih rileks. "Sudah edakan?" tanyanya memastikan. Sepertinya dia marah karena mamanya diejek, ujarku kemudian. "Benarkah?" Kak Ray meletakkan pipinya di perutku, lantas mengajak anakku bicara. "Hai, ini Papa. Siapa yang menghina Mama? Mamamu cantik, pintar masak, juga pandai yang lainnya. Kau pasti bangga punya mama sepertinya." Aku tersenyum, merasa tersentuh melihat Kak Ray begitu perhatian kepada anakku. "Pandai yang lainnya? Pandai apa?" tanyaku yang sedikit penasaran akan kata yang Kak Ray utarakan. Ini rahasia. Karenanya Papa yang tahu." Dia berbisik pada perutku. Aku semakin penasaran akan apa yang Kak Ray ingin ucapkan. Lalu dia melanjutkan kalimatnya. "Mamamu pada mendesah." "Kak Ray?" Aku melotot, tapi dia tertawa. Bisa-bisanya dia membahas hal itu pada anak yang dalam perutku. "Sudah, ayo kita makan. Aku sudah lapar." Gumamku. Aku sudah lapar sejak tadi, sehingga memilih mengabaikan candaan Kak Ray yang tidak patut diomongkan pada sebuah janin yang masih dalam kandungan. Tepat ketika kami hendak makan spaghetti tersebut sepiring berdua, sebuah panggilan tiba-tiba berdering pada ponsel Kak Ray. Lelaki itu segera mengangkatnya dan tanpa banyak bicara, dia mengatakan, "Iya." Panggilan berakhir dengan Kak Ray mengarahkan pandangannya ke arahku. "Dari rumah sakit, hasil tes DNA sudah keluar. By the way, yang kemarin komplain mengapa di NT tidak ada novel dinikahi Tuan Arthur. Ya, karena kisah Seian dan Salwa di NT sudah ada. Judulnya Terjerat Cinta Dunia Mafia. Udah tamat sejak 2020. Kalau semua letak di NT akan semakin membingungkan. Ada kisah dengan namanya sama, tapi ceritanya beda. Kan gak lucu. Yang di sebelah itu adalah remake dari kisah yang ada di NT. Kenapa dibuat remake? Karena autornya sayang sama mereka berdua. Sudah ya, jangan lupa sesajennya.